Gimana sih caranya pilih karir yang bukan cuma cari duit doang, tapi juga bisa fulfilling ke diri sendiri? Hari ini kita bakal bahas tentang satu website yang sering banget saya buka pas saya dulu cari karir, namanya 80,000hours.org. Dia bakal bahas tentang gimana caranya kita bisa memilih karir yang tepat dan berkontribusi kepada dunia, bukan cuma ke diri sendiri doang. Jadi pantengin video ini kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih tips-tips pilih karir yang benar dan gimana cara memilih karir yang benar. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan lanjutin nonton video ini ya. Hours ini datang dari sebuah konsep di mana kita manusia itu menghabiskan 80.000 jam hidup kita untuk bekerja. Jadi sebagai manusia itu tuh 80.000 jam itu waktu yang sangat lama dan kita harus pikirin dengan baik-baik di mana kita mau menaruh waktu hidup kita. Jadi 80,000 hours org ini mendedikasikan hidupnya untuk mencari tahu karir mana yang bakal high impact ke diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia ngerasa 80.000 jam itu tuh waktu yang harus kita pikirkan dengan baik-baik. Kita mau taruh kemana nih waktunya? Gitu. Karir yang baik atau karir high impact itu bukan cuma tentang mendapatkan uang yang banyak. Tentu uang butuh, tapi apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang dihadapi dunia yang lagi urgent banget butuh orang, dan gimana cara kita bisa mempersiapkannya ke sana. Jadi ada beberapa elemen yang pengen dibahas sama 80,000 hours ini tentang gimana cara pilih karir yang pengen saya bahas di video ini. 80,000 hours ini juga mengidentifikasi beberapa area-area yang bisa beresiko sangat tinggi di masa depan. Contohnya misalnya AI, biorisk itu kayak COVID kemarin, atau misalnya kayak perang nuklir dan lain sebagainya. Jadi apa sih area-area yang kita bisa fokus supaya dunia ini jauh lebih aman, jauh lebih bagus ke depannya. Jadi di sini saya bakal bahas beberapa poin tentang apa sih saran dari 80,000 hours ke teman-teman yang lagi milih karir, supaya teman-teman bisa punya informasi lebih banyak soal apa yang bisa dipilih. Bukan cuma apa yang kelihatan di lulusan maupun alumni-alumni, tapi juga bisa ngeliat dari apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia sekarang. Tips pertama adalah ngelihat long term versus short term. Ini banyak terjadi di most likely yang baru mulai karir. Biasanya mindsetnya mungkin lebih ngelihatnya short term. Apakah saya bisa balikin modal nih buat kuliah? Apakah saya bisa mendapatkan kerjaan yang dipandang keren sama teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan pemikiran long term adalah apa sih sebenarnya pekerjaan yang akan dibutuhkan di masa depan yang saya bisa siapkan sekarang. Jadi 80,000 hours itu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset tentang apa sih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih long term, yang mungkin sekarang belum terlihat keren, tapi nanti bakal terlihat sangat keren. Misalnya kayak sekarang di Indonesia tuh masih sedikit banget orang yang mengerti tentang penanggulangan virus yang zaman kala pandemi. Mungkin kalau misalnya kedepannya kita butuh yang kayak gitu lagi, bakal dibutuhkan tuh orang-orang seperti itu, atau misalnya yang berhubungan dengan AI, atau misalnya berhubungan dengan key area yang teman-teman peduliin. Jadi salah satu action point yang bisa dilakukan adalah selain ngelihat apa peluang yang ada di sekarang, teman-teman juga bisa ngelihat apa sih isu-isu yang di masa depan bakal jadi gede yang teman-teman bisa persiapin sekarang. Bisa coba baca 80,000 hours, atau bisa coba baca resources lain. Misalnya kayak ada beberapa isu yang kalau saya personally, saya lagi sangat membaca isu tentang household shrinking, orang-orang yang makin lama makin sendirian, nggak punya banyak interaksi dengan orang lain, interaksinya sama gadget doang, dan isu-isu kayak misalnya terlalu melekat ke internet atau gadget gitu, dimana kita kayak terlalu kendalikan sama mereka. Isu-isu itu mungkin masih kecil sekarang, tapi bakal gede banget di masa depan, dimana kita mungkin heavily reliant ke tech untuk mengendalikan diri sendiri gitu. Dan itu buat saya sendiri concerning. Nah, teman-teman juga bisa cari isu apa yang buat teman-teman tuh sangat menakutkan mungkin kalau terjadi di masa depan, dan bisa dilakukan preventifnya sekarang dengan mencari karir yang sesuai. Step kedua, kalau misalnya udah tahu long term versus short term, teman-teman udah tahu apa sih pilihannya. Kalau pilih long term mungkin beda dengan pilih short term, dan mungkin teman-teman bisa lakukan riset lebih jauh tentang key area yang bisa di riset. Apa sih aspek-aspek yang menurut 80,000 hours yang mereka sudah lakukan risetnya itu bakal jadi problem di masa depan yang butuh orang-orang yang sangat hebat di masa itu, yang harus disiapin dari sekarang. Jadi beberapa isu-isu ini sebenarnya udah terjadi sekarang. Contoh misalnya isu yang paling gede di 80,000 hours itu AI, bencana AI sebenarnya. Jadi menurut 80,000 hours, development AI itu udah di tahap yang sangat terlalu cepat, dimana kalau misalnya ada negara-negara yang misalnya kayak sekarang nih, development AI itu di leading oleh beberapa negara doang. Indonesia itu bukan salah satu negara yang leading development AI. Jadi kita cuma bisa ngikut doang nih. What happen kalau misalnya pembuat AI itu tidak suka dengan Indonesia gitu. Jadi kita dari negara yang tidak diuntungkan dengan development AI ini.
Itu lebih ke apa sih bencana-bencana yang bisa masuk ke kita ya dari sisi perkembangan AI yang kita bisa tanggulangi dengan misalnya kita jadi AI expert atau misalnya kita jadi AI ethic expert dan sebagainya. Jadi itu salah satu concern yang cukup tinggi dari 80,000 hours. Key area lainnya yaitu pandemic. Pandemic itu kita sempat ngalamin dari 2019 akhir sampai 2020 sampai sekarang ini akhirnya udah kembali normal lagi. Cuman what happen kalau misalnya kita ada pandemi lagi yang mungkin lebih sulit dikendalikan, yang mungkin lebih cepat berevolusi virusnya. Kita nggak pernah tahu karena banyak banget konspirasi di antara para ahli soal siapa yang menciptakan pandemi ini, tapi one thing for sure, pandemi ini bakal ada lagi dan kita butuh orang-orang ahli dalam bidang ini yang menanggulangi ini dari sisi pembuatan polisinya, dari sisi orang-orang yang mengerti cara menanggulanginya, orang-orang lapangannya seperti apa, maupun orang-orang yang riset cure-nya, vaksinnya dan sebagainya. Ini juga jadi salah satu risiko yang kalau kita nggak bisa tanggulangi, semua orang bisa banyak mati lah gitu. Jadi kita perlu punya expert banyak di sini. Yang ketiga tuh climate change. Climate change ini teman-teman kalau misalnya ngikutin, suhu bumi itu makin lama makin panas, terus semua dunia tuh, semua negara-negara berusaha untuk figure out gimana cara mereka bisa solve nih bareng-bareng. Kita juga bisa, di Indonesia sebenarnya kita bukan negara yang sangat frontal terhadap ini, terutama dari sisi energi kita masih banyak pakai batu bara dan sebagainya. Cuman teman-teman bisa leading this movement karena trennya ada, arahnya ke sana. Eventually ini bakal jadi tren yang cukup gede, clean energi dan sebagainya. Yang keempat itu wild animal suffering, salah satu problem yang nggak cukup gede sebenarnya di 80,000 hours, tapi cukup mungkin nyambung sama Indonesia karena kita punya biodiversity yang banyak banget. Jadi wild animal suffering ini adalah hewan-hewan yang langka, yang sebenarnya kita punya banyak banget yang tereksploitasi karena hutan lah, karena misalnya kita nggak ngurusin lah, karena misalnya ada pembangunan lain sebagainya lah. Yang ini tuh bakal impact ke kondisi biologi bumi itu, dalam biodiversity bumi dalam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Bisa aja nanti kita cuman hidup dengan hewan yang itu-itu aja gitu, dan mungkin kita nggak dapat benefit dengan adanya mereka lagi. Jadi ini jadi salah satu concern, terutama kalau teman-teman yang sangat fokus dengan hewan-hewan yang perlu dilestarikan atau hewan-hewan liar yang perlu dilestarikan. Yang kelima itu isu yang sudah terjadi di Indonesia, isu yang kita belum sempat tanggulangi, cyber security. Banyak banget hacking yang terjadi di Indonesia soal data kita kesebar. Terakhir saya dengar data paspor kesebar dan orang bisa tahu. Basically sekarang data kita udah free data aja gitu. Semua orang bisa tahu data kita siapa. Dan ini cukup berbahaya karena bisa terjadi banyak sekali penipuan, bisa banyak sekali kayak social hacking atau misalnya ngelekin duit segala macam, ataupun kayak di film-film tuh, misalnya saya kemarin nonton Unlock di Netflix, sampai bisa jadi stalking orang dan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang tidak baik lah. Ini butuh expert yang cukup mumpuni supaya kita bisa melindungi data diri sendiri maupun data institusi atau organisasi, dan expertnya masih kurang banget gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu dari 5 pilihan karir yang cukup penting. Nah, setelah tahu 5 key areanya, teman-teman bisa cari tahu apa sih peluang karir di area masing-masing. 80,000 hours juga udah mention beberapa peluang karir di masing-masing area sesuai dengan expertise masing-masing gitu. Jadi dia ngeliatnya dari banyak sisi sih. Jadi misalnya dari sisi technical ada, dari sisi regulasi ada, dari sisi etiknya juga ada gitu. Jadi karena problemnya kompleks, dia nggak bisa diselesaikan misalnya dengan cara hanya butuh solusi coding doang misalnya, atau butuh solusi politik doang, enggak. Jadi semua pihak tuh harus gabung. Untuk kasus pertama AI, bencana AI itu yang paling banyak dibutuhkan tuh mungkin lebih ke gimana caranya ada researcher yang meriset tentang keamanan AI, gimana cara membuat AI lebih aman. Mungkin untuk Indonesia sendiri secara spesifik kita perlu punya orang-orang yang membuat AI sendiri gitu, supaya kita bisa melindungi data yang kita punya dibanding kita rely ke AI yang dipunyain oleh orang lain. Terus kita juga bisa kontribusi sebenarnya di AI startup di lokal atau misalnya di government untuk influence policy tentang AI, ataupun kita bisa masuk ke lembaga-lembaga riset AI yang ada di luar. Kebanyakan lembaga-lembaga riset AI itu banyaknya di luar sih dibanding Indonesia gitu. Untuk pandemik, untuk biorisk mungkin juga sama. Relevan karir yang bisa ada di 80,000 hours itu adalah yang tentang public health atau tentang virology atau tentang riset tentang vaksin dan itu sifatnya lebih ke teknisnya. Terus di sisi lainnya itu tentang
peraturan kesehatan, health policy-nya gimana caranya bikin peraturan yang lebih fleksibel tapi juga lebih lengkap gitu. Misalnya untuk foresee berbagai jenis skenario yang ada, itu belum banyak expert yang ada di bidang sana, yang mungkin sekarang ada tapi kita bakal butuh lebih banyak lagi di masa depannya karena risikonya makin tinggi. Kalau di climate change itu kita butuh environmental science, renewable energy, terus kayak environmental policy, kita butuh orang-orang yang bisa mengerti hal-hal tersebut. Jadi teman-teman bisa baca juga di 80,000 Hours kira-kira gimana sih cara jadi orang kayak gitu, apa tips untuk bisa masuk ke industri seperti itu, perusahaan-perusahaan mana yang bekerja seperti itu. Kalau di 80,000 Hours itu dia mention beberapa jenis kayak conservation organization gitu, kayak NGO yang fokusnya ke konservasi, atau perusahaan-perusahaan yang fokus ke energi terbarukan, atau misalnya di pemerintahan atau di policy yang influence tentang clean energy atau tentang environment, itu bisa juga. Jadi teman-teman secara aktif berusaha shape this problem itu gimana. Di wild animal suffering ini agak mirip sama yang climate change karena mungkin banyak terkaitannya. Jadi pilihan-pilihan karirnya tuh lebih banyak di research sama advokasi. Di Indonesia sendiri tuh kita punya banyak banget biodiversity-nya. Jadi biasanya peluang kerja itu lebih ke organisasi NGO yang fokus ke konservasi misalnya hewan-hewan langka dan lain sebagainya, ataupun influence buat policy misalnya kebakaran hutan, influence policy yang mengganggu tempat tinggalnya hewan-hewan liar ini gitu. Jadi teman-teman bisa coba cari tahu juga ke sana kalau misalnya tertarik di bidang-bidang seperti ini. Yang terakhir, cyber security, paling straightforward menjadi cyber security expert. Jadi domainnya agak beda sama domain-domain tech lain, di mana ini mungkin lebih sedikit ya dibahas di Indonesia dibanding kalau misalnya kita compare ke front end website gitu atau misalnya back end dan sebagainya. Cyber security itu masih cukup jarang didengar. Jadi teman-teman bisa masuk ke jadi konsultan di sini, atau misalnya join ke startup, atau misalnya join ke government juga bisa gitu. Banyak banget sih peluangnya ke cyber security, terutama sekarang lagi urgent banget dibutuhkan. Jadi actionable steps yang teman-teman bisa lakukan adalah coba assess skill yang dimiliki sekarang, apa karir yang paling cocok atau pilihan karir yang paling cocok di bidang yang teman-teman minati, dan lihat gapnya di mana. Jadi siapin beberapa waktu untuk coba bridge the gap, bikin gapnya makin dekat, misalnya dengan cara belajar, ambil kursus, atau misalnya lakuin internship dan lain sebagainya gitu. Di sini teman-teman juga bisa assess dari kemampuan karir itu mendapatkan uang. Jadi misalnya teman-teman ngelihat mana sih peluang yang uangnya gede tapi juga bisa impactnya gede. Teman-teman juga bisa coba kayak reach out ke orang-orang yang sudah bergunjing di karir seperti ini, terus nanya kira-kira ini bisa oke nggak sih peluang karirnya dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman setelah tahu mau masuk ke mana, teman-teman tuh bakal bikin plan-nya. Jadi apa sih skill yang dibutuhin, networking yang dibutuhkan tuh seperti apa, karir-karirnya, harus kenal sama siapa, asosiasi, atau misalnya profesor, atau misalnya kayak mungkin perusahaan swasta yang bergerak di bidang itu. Karena nih bidang-bidang yang mungkin masih kecil dan orangnya mungkin masih terbatas, itu doang. Jadi teman-teman bisa siapin karir path-nya untuk mendapatkan karir tersebut. Jadi memilih karir itu bukan cuma didasarkan kalau buat saya apa sih peluang uangnya aja, karena kalau misalnya nyari peluang uang pilihannya jadi sangat sempit gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat sekarang kita udah punya banyak sekali resource, teman-teman punya Google, punya ChatGPT, punya 80,000 Hours, tinggal lihat kira-kira mana sih karir yang mungkin teman-teman high impact gitu. Jadi bisa aja 80,000 Hours bilang AI itu bencana AI bakal jadi high impact, tapi mungkin teman-teman lebih ngerasa kayak oh enggak, menurut saya ini lebih high impact gitu. Jadi 80,000 Hours juga punya banyak sekali list problem-problem key area yang bisa di solve. Bukan berarti teman-teman harus ngikutin itu doang. Saran saya sih ikutin mana yang teman-teman sukai dan lihat kira-kira bisa masuk dari mana, tap in-nya bisa dari mana gitu. Kurang lebih itu cara pandang lain tentang melihat karir, cara pandang lain tentang mempersiapkan karir supaya teman-teman bisa lebih bijak dalam memilih gimana caranya menuangkan 80,000 jam hidup teman-teman ini ke sesuatu yang lebih fulfilling lah gitu buat teman-teman. Terutama di zaman sekarang kita punya banyak pilihan, dengan ada internet kita bisa milih kita mau kemana. Hopefully ngebantu buat teman-teman bisa ngasih impact ke kerjaannya maupun ke aspirasinya. Kalau misalnya video ini bermanfaat, teman-teman bisa like sama komen kira-kira bagian mana yang paling menarik. Saya tunggu di video-video selanjutnya lagi. Terima kasih. Bye-bye.